Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan baik-baik aja ya. Nah, hari ini aku akan membahas satu kasus yang terjadi masih di Asia, tepatnya di Tokyo, Jepang. Tapi korbannya adalah seorang wanita asal Inggris. Dia tiba-tiba aja menghilang saat berada di Tokyo. Usaha tanpa henti yang dilakukan oleh pihak keluarga membawa polisi pada akhirnya berhasil menguak identitas seorang pelaku kejahatan yang sudah melakukan aksinya selama lebih dari 1 dekade. Juga menguak sisi gelap dan keinginan menyimpang seorang milioner di Jepang. Kira-kira gimana ceritanya? Dan akankah polisi Jepang berhasil menangkap si pelaku? Langsung aja yuk kita bahas. Semua cerita ini dimulai dari Lucy Jane Blackman. Dia adalah wanita asal Inggris yang lahir pada tanggal 1 September 1978. Dia anak tertua dari 3 bersaudara. Saat orang tuanya bercerai, Lucy, adik perempuannya Sophie, adik lelakinya Rupert, mereka semua tinggal bersama ibunya di Kent, Inggris. Saat masih kecil, Lucy dikenal sebagai anak yang ceria, dia riang, penuh energi, dan saat dewasa dia bekerja sebagai pramugari di British Airways. Tapi setelah beberapa lama bekerja di sana, dia merasa lelah dengan profesinya ini dan memutuskan untuk berhenti. Lalu dia dan teman dekatnya yang bernama Louis Phillips membuat rencana baru. Mereka saat itu berumur 21 tahun, jadi usia yang masih muda ya teman-teman. Mereka ingin merasakan pengalaman baru seperti anak muda lainnya. Mereka ingin melihat dunia luar sebelum akhirnya menetap gitu. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Jepang. Menurut ayahnya Lucy, salah satu alasan Lucy pergi ke Jepang juga karena dia ingin menghasilkan uang yang banyak untuk melunaskan beberapa hutang yang dia punya. Tapi setelah mendengar rencana Lucy ini, sang ibu sempat nggak setuju. Dia bilang sama Lucy, aduh kayaknya aku ada firasat yang nggak enak nih nak, kamu jangan pergi deh gitu ya. Tapi Lucy bilang sama ibunya, Mam tenang aja, aku bakal baik-baik aja di sana, aku bakal jaga diri di sana, kamu nggak usah khawatir. Akhirnya ibunya pun mengizinkan Lucy untuk pergi ke sana. Akhirnya pada awal Mei tahun 2000, Lucy meninggalkan rumahnya di Kent, Inggris dan pergi ke Jepang bersama temannya yang bernama Louis Phillips tadi. Tujuan mereka saat di Jepang adalah Tokyo, kota metropolis yang sibuk, ramai, modern, yang sangat berbeda jauh dengan kota kelahiran Lucy yaitu Kent. Louis dan Lucy tertarik dengan satu distrik sibuk yang populer di Tokyo yang bernama Roppongi. Jadi Roppongi itu adalah salah satu distrik hiburan yang populer di Tokyo yang kebanyakan diisi oleh orang-orang barat atau orang-orang asing lainnya. Dan warga negara Jepang yang datang ke sana juga karena memang mereka ingin bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang asing tersebut. Dengan banyaknya bar dan klub yang ada di Roppongi, jadi ya banyak juga lowongan pekerjaan bagi para wanita asing yang ada di sana. Gak lama setelah si Lucy ada di Jepang nih, sekitar 2 minggu setelah dia sampai di sana, dia mengirimkan email kepada keluarganya. Dia bilang dia dan Louis sudah mendapatkan pekerjaan sebagai hostess di salah satu klub yang ada di Roppongi yang bernama Casablanca. Dari info yang aku dapat, hostess itu tugasnya adalah menemani tamu yang datang ke klub tersebut. Ya pokoknya melayani tamu tersebut, tuangin minuman untuk mereka, nyalain rokok mereka, ngobrol sama mereka. Pokoknya membuat mereka tuh merasa spesial, membuat mereka betah di klub itu. Dan salah satu tugas seorang hostess adalah untuk dinner kencan gitu ya sama customer sebelum shift kerja mereka dimulai. Kencan yang udah diatur seperti ini di sana disebut doll hands. Di kencan tersebut hostess harus berpura-pura kalau dia tuh seakan-akan beneran pacarnya si tamu ya, pacarnya si customer tersebut. Dan kencan tuh biasanya dimulai jam 7 malam, selesai jam 9 malam. Setelah itu customer harus mengantarkan si hostess kembali ke klub. Nah sebenarnya kencan doll hands ini bisa dibilang lumayan penting bagi klub tersebut ya teman-teman, karena para hostess itu akan diberhentikan kalau mereka tidak mendapatkan kencan doll hands yang cukup banyak. Dan menurut penuturan dari keluarga
keluarga dan teman Lucy yang berada di Inggris, Lucy tuh sempat cerita kalau dia belum mendapatkan kencan dohens yang cukup banyak dan dia takut banget kalau sampai diberhentikan. Karena dia nggak mau sampai terpisah sama Louis, dia pengennya tetap kerja di tempat yang sama dengan Louis. Lucy, Louis, dan para hostess lainnya di klub tersebut diawasi oleh seorang Mama San. Jadi Mama San itu adalah orang yang tugasnya mengawasi para hostess ini. Dia itu merecord para hostess ini pergi atau kencan dohens tuh sama pria mana aja, dengan siapa, namanya, detail ininya lah pokoknya, kayak memastikan para hostess tuh akan aman dan baik-baik aja, memastikan para hostess setelah kencan dohens itu balik lagi ke klub. Tapi kencan dohens Lucy yang selanjutnya akan menjadi yang terakhir buat dia. Setelah 8 minggu berada di Tokyo, tepatnya pada tanggal 1 Juli tahun 2000, Lucy bersiap-siap untuk bertemu seorang customer di luar klub. Tapi dia juga sudah pernah bertemu dengan customer ini di dalam klub. Lucy dan Louis itu kan tinggal satu apartemen ya teman-teman. Nah menurut Louis, hari itu Lucy setuju untuk bertemu dengan customer di luar klub. Mereka berjanji untuk mau minum-minum kopi aja, palingan sekitar 1 jam doang. Sekitar jam 5 sore itu, Lucy menelpon Louis dan bilang kalau dia sudah bertemu dengan customer tersebut. Dan karena hari itu adalah hari yang cerah, Lucy dan customer tersebut memutuskan untuk pergi ke pantai. Lalu sekitar jam 7 kurang 15 malam, Lucy menelpon Louis lagi dan dia bilang, aku udah selesai nih, aku dikit lagi mau pulang, semua berjalan dengan baik, aku seneng, si customer kasih aku HP loh, kata si Lucy gitu. Dan aku bakal sampai di klub paling sekitar jam 8 malam. Tapi itu adalah terakhir kalinya terdengar kabar dari Lucy. Louis pastinya sangat cemas dan khawatir karena dia nggak dapat kabar dari temennya, di klub juga nggak kelihatan, nggak pulang ke apartemen juga. 2 hari setelah Lucy hilang kabar, seorang pria menelpon ke handphonenya Louis. Pria ini adalah pria Jepang tapi fasih dalam berbahasa Inggris. Dia bilang sama Louis kalau Lucy baik-baik aja, tapi Lucy ikut dalam sebuah sekte agama dan dia nggak bakalan pulang lagi. Louis pun ngomong dong, coba deh aku ngomong sama Lucy-nya, aku pengen ngomong sama dia gitu, kasih teleponnya ke dia. Tapi si pria ini bilang si Lucy nggak mau ngomong sama siapa-siapa. Terus pria itu langsung tutup teleponnya. Setelah mendapat telepon dari pria tersebut, Louis pun akhirnya menghubungi ibunya Lucy yang berada di Kent, Inggris. Dia memberitahu dengan panik kalau Lucy telah menghilang. Sang ibu, keluarga, juga teman-teman Lucy yang berada di Inggris pastinya juga sangat panik karena mereka pun nggak dapat kabar apa-apa dari Lucy. Dan ini sangat di luar karakternya Lucy. Lucy itu biasanya setiap hari nelfon temennya, nelfon keluarganya, apalagi sama ibunya. Selama di Jepang, Lucy tuh nggak pernah absen, setiap hari telepon ibunya, walaupun cuma mau nanyain ibunya udah makan belum, hari ini ngapain aja, atau nelfon temennya cuma pengen tanya kabarnya gimana, makan apa hari ini, kamu gimana, untuk basa-basi aja. Lucy itu pasti kabarin, nggak mungkin dia nggak ngabarin sama sekali kayak gini. Jadi tentunya keluarganya di Inggris sangat panik saat tidak mendapat kabar sama sekali dari Lucy selama 2 hari ini. Jadi adik perempuannya Lucy yang bernama Sophie, saat itu dia baru berumur 20 tahun, tapi dia bertekad untuk cepat-cepat datang ke Jepang dan mencoba menemukan Lucy di sana. Mantan pacarnya Lucy yang bernama Jamie juga menawarkan diri untuk membantu pencarian Lucy saat di Jepang. Akhirnya mereka berdua pun langsung terbang ke Jepang. Dalam waktu 24 jam mereka sampai di Jepang, tapi saat mereka sampai di sana mereka tahu ya menemukan Lucy di sana bukanlah hal yang mudah karena Lucy itu menghilang di salah satu kota tersibuk di dunia dan juga sebuah negara yang sangat asing bagi mereka. Tentunya nggak banyak juga yang bisa mereka lakuin. Satu-satunya petunjuk saat itu adalah telepon dari pria Jepang misterius tanpa nama tadi yang menelpon Louis. Tapi menurut Sophie dan Jamie yang lebih membuat mereka frustasi adalah sikap dari kepolisian Jepang. Sophie bilang tiap hari dia datang ke kantor polisi Jepang, dia berusaha melaporkan hilangnya Lucy, tapi polisi di sana menyuruh Sophie untuk
pergi. Karena menurut mereka, Lucy itu sudah berumur 21 tahun, jadi dia berhak untuk menghilang begitu saja tanpa memberi kabar. Dan itu bukannya orang hilang gitu loh. Mereka nggak mau melakukan investigasi atas hilangnya Lucy ini. Sophie dan Jamie akhirnya bertindak sendiri. Mereka mulai mencetak poster yang berisi foto dan deskripsinya Lucy. Mereka tempel di berbagai tempat publik di Tokyo. Mereka sangat berharap ada orang yang menelpon mereka, memberikan informasi tentang Lucy atau seenggaknya tahu sesuatu gitu tentang hilangnya Lucy. Berita tentang hilangnya Lucy ini juga ada di salah satu koran Jepang, tapi bukan berita yang ada di halaman depan gitu ya, cuma dikit aja di pojokan salah satu halamannya tentang Lucy gitu ya, warga negara Inggris yang tiba-tiba menghilang di Tokyo. Tapi untungnya berita itu dilihat oleh beberapa reporter asal Inggris yang sedang berada di Jepang yang bekerja di sana, dan mereka mulai meliput berita tentang hilangnya Lucy ini. Lalu ayahnya Lucy juga datang ke Tokyo. Dia berusaha sekeras mungkin untuk menarik perhatian publik dan media karena dia sangat ingin orang-orang tuh melihat gitu ya berita tentang Lucy ini, dan kalau memang ada yang tahu tentang hilangnya Lucy ini bisa kasih informasi ke dia. Keluarga Lucy juga mendapatkan support dari komunitas warga Inggris yang berada di Jepang sampai akhirnya mereka berhasil membuat satu office dan satu hotline telepon yang menampung segala macam informasi yang diberikan oleh warga yang mungkin tahu sesuatu tentang Lucy. Keluarga Lucy juga berusaha mendapatkan dukungan dari sebanyak mungkin orang penting yang bisa membantu mereka. Di antaranya adalah Perdana Menteri Inggris yaitu Tony Blair, meminta beliau untuk bisa melobi pemerintah Jepang. Juga Richard Branson, dia adalah pengusaha yang sangat kaya dan sukses. Dia tampil di TV memohon bantuan agar keberadaannya Lucy bisa cepat ditemukan. Semua hal ini tentunya menjadi desakan bagi pemerintah Jepang. Akhirnya kepolisian Jepang setuju untuk mendalami investigasi terhadap hilangnya Lucy ini. Mereka akhirnya menurunkan 80 petugas untuk menangani kasus hilangnya Lucy Blackman ini. Tapi polisi Jepang tetap tidak memberitahu informasi yang banyak ke keluarganya Lucy karena mereka tidak mau memberitahu detail tentang investigasi tersebut pada keluarga Lucy. Lalu pada bulan Agustus, setelah investigasi berjalan selama hampir 2 bulan, kepolisian Jepang menerima sebuah surat tulisan tangan dalam bahasa Inggris yang ada tanda tangan Lucy-nya. Isi surat tersebut intinya Lucy memohon pada keluarganya untuk jangan mencari dia, jangan berusaha menemukan dia, karena memang dia pengen pergi aja gitu loh. Tapi tulisan tangan dan tanda tangan di surat tersebut jelas-jelas bukan milik Lucy, itu jelas dipalsukan. Tapi seenggaknya ini memberi harapan pada keluarga Lucy bahwa kemungkinan ya Lucy masih hidup dan dia berada di suatu tempat, mungkin disekap sama pelaku atau ada kemungkinan lain lah, tapi seenggaknya Lucy masih hidup gitu loh. Tapi meskipun udah ada surat itu, polisi masih belum berhasil melacak keberadaannya Lucy ataupun penculiknya, dan sang ibu yang saat itu pastinya udah cemas banget, dia memutuskan untuk menyewa seorang detektif swasta asal Inggris untuk membantu. Pertama-tama yang dilakukan detektif tersebut adalah menyisir klub tempat Lucy bekerja dan mencari informasi dari para saksi mata. Berapa banyak saksi mata, apa aja yang mereka tahu. Karena menurut detektif tersebut, tempat Lucy bekerja itu adalah titik penting dalam investigasi ini, mengingat Lucy itu menghilang saat pergi bersama kliennya. Pasti ada seseorang di sana yang tahu Lucy pada hari kejadian tuh pergi sama pria mana, namanya siapa, atau mungkin deskripsi si pria ini seperti apa gitu. Karena kan memang katanya setiap hostess yang pergi dengan pria itu kan dicatat ya sama yang namanya mamasan. Nah, saat si detektif berbicara dengan hostess lain di klub tersebut yang bernama Melissa ini bilang katanya beberapa hari sebelum Lucy menghilang, dia melihat Lucy ngobrol sama salah satu pria di klub. Dan akhirnya detektif tersebut memanggil temannya yang bisa membuat sketsa foto. Dibuatlah sketsa foto berdasarkan deskripsi yang diberikan oleh Melissa. Hasil sketsa tersebut pun disebarluaskan ke publik, terutama di klub dan bar area Roppongi. Kalian ingat kan tadi aku bilang keluarga Lucy itu berhasil membuat satu hotline untuk menampung info-info dari para saksi yang mungkin tahu gitu tentang keberadaan Lucy. Nah, hotline tersebut dipenuhi telepon dari para wanita yang bekerja di area Roppongi.
Mereka semua intinya sama, nyeritain gimana pengalaman mengerikan mereka saat kencan dohens dengan pria yang ada di sketsa tersebut. Salah satu contohnya, seorang wanita katanya dia diajak kencan dohens sama pria tersebut, tapi dia tuh malahan dibius. Dan saat bangun, dia sudah dalam keadaan yang sangat sakit. Dia kembali ke klub, terus mamasannya itu melaporkan kejadian ini sama polisi, tapi polisi nggak berbuat apa-apa atas laporan ini. Pria itu selalu mengenalkan dirinya dengan nama yang berbeda-beda kepada setiap wanita. Tapi ciri-ciri yang diberikan oleh para wanita tersebut sama tentang si pria ini. Mereka bilang pria tersebut berpakaian sangat rapi, dia sangat kaya, menarik, charming gitu ya. Dan dia juga walaupun warga negara Jepang tapi sangat fasih dalam berbahasa Inggris. Keluarga Lucy pun membawa semua informasi ini kepada kepolisian Jepang dan pada bulan Oktober mereka akhirnya berhasil mengidentifikasi pria tersebut sebagai tersangka utama mereka, yaitu seorang playboy miliuner Jepang yang bernama Joji Obara. Joji Obara ini memang sering datang ke klub dan bar yang ada di Roppongi. Kepolisian Jepang mendakwa Joji Obara atas pemerkosaan pada 5 wanita yang bekerja sebagai hostess di daerah Roppongi. Di rumahnya Obara, polisi menemukan banyak sekali rekaman video yang isinya adalah Joji Obara yang sedang berhubungan intim dengan wanita yang sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri karena sudah dibius sama dia. Joji Obara adalah anak dari seorang imigran Korea yang mendapat kekayaan besar dari usaha properti dan perjudian. Obara mendapatkan pendidikan di universitas dan di sana dia belajar untuk berbahasa Inggris dengan baik. Dia punya banyak jenis mobil, dia juga punya banyak apartemen milik keluarganya yang bisa dia pakai untuk membawa wanita-wanita tersebut. Walaupun wajah Obara tuh sangat familiar karena memang dia sering datang ke klub dan bar-bar di sana, tapi dia tidak pernah mengungkap identitas aslinya. Seperti yang tadi aku bilang, dia selalu memberikan nama-nama palsu. Obara mempunyai sebuah rutinitas di sana, jadi dia datang ke klub atau salah satu bar di sana, dia pilih nih salah satu hostess yang dia mau, diajak kencan dohen sama dia, lalu dia jemput pakai mobil mewahnya, dikasih hadiah sama dia hostess ini. Pokoknya diambil lah hatinya, dibikin hostess ini percaya sama dia. Terus diajak ke salah satu properti keluarganya, salah satu apartemennya. Di sana dia memberi minum yang sudah diberikan obat penang kepada hostess tersebut. Jadi kan pas hostess itu minum, dia tidak sadarkan diri lah. Saat hostess itu tidak sadarkan diri, Joji Obara mulai melancarkan aksinya. Dia akan menyakiti wanita tersebut sebelum akhirnya memperkosa mereka dan bahkan merekam aksinya ini. Saat awal-awal interogasi, Obara bilang dia tidak pernah bertemu dengan Lucy, dia nggak pernah ngeliat mukanya Lucy. Tapi setelah 4 minggu berada di tahanan, dia merubah pernyataannya. Dia bilang, oh iya kayaknya aku pernah deh sekali ketemu sama Lucy. Tapi selain itu, dia nggak mengakui apa-apa lagi tentang keterlibatannya pada hilangnya Lucy. Setelah 5 bulan Lucy menghilang, keluarganya pun mengadakan konferensi pers. Di konferensi pers itu, keluarga Lucy bilang memohon gitu ya pada siapapun yang tahu informasi tentang Lucy, tentang hilangnya Lucy, bisa maju dan menghubungi mereka gitu loh, memberi mereka informasi yang mereka butuhkan. Dan konferensi pers tersebut disiarkan bukan hanya di Jepang aja, bukan hanya di Inggris aja, tapi secara internasional. Jadi keluarga Lucy tuh bener-bener berusaha banget supaya kabar tentang hilangnya Lucy ini bisa diketahui seluruh dunia. Siapa tahu ada yang tahu lah, ada informasi yang bisa membantu mereka. Dan usaha mereka itu berhasil, teman-teman. Jadi salah satu penelpon adalah seorang pria asal Australia yang bernama Robert Finnegan. Dia memberikan satu informasi yang sangat vital. Jadi Robert Finnegan ini cerita kalau di tahun 92 dia bertunangan dengan seorang wanita yang bernama Carita Ridgway. Saat itu Carita berumur 21 tahun, dia bekerja di Tokyo sebagai hostess untuk membayar biaya pendidikannya. Suatu hari Carita ini pergi kencan dohens bersama salah satu customer, tapi pada saat kembali ke klub dia itu dalam kondisi sakit yang sangat parah. Akhirnya dia pun dibawa ke rumah sakit, dia tidak sadarkan diri. Lalu beberapa hari kemudian dia meninggal dunia karena mengalami gagal hati.
Kematian Carita Ridgway ini memang dinyatakan sebabnya adalah hal alami, tapi tunangannya yang bernama Robert Finnegan ini nggak bisa menghilangkan kecurigaan dalam hatinya gitu ya, kayak ada firasat, aduh ini kayaknya ada sesuatu yang nggak beres gitu loh, bukan hal alami karena emang tunangannya itu nggak pernah ada sakit-sakit sebelumnya. Akhirnya polisi metropolitan Jepang pun menghubungkan dua kasus ini. Mereka membuka investigasi kematian pada Carita kembali. Saat polisi memeriksa video-video yang ditemukan dalam apartemennya Obara, salah satu video itu adalah isinya Carita Ridgway yang sedang dilecehkan oleh Joji Obara, yang Carita di situ dalam keadaan tidak sadarkan diri. Jadi kronologi pada kasusnya Carita Ridgway menurut polisi kira-kira seperti ini ya teman-teman. Pada hari itu Carita dan Joji Obara itu janjian untuk kencan hands. Joji Obara menjemput Carita terus mengajak Carita ke salah satu apartemennya. Dan di apartemennya itu Obara memberikan minuman pada Carita yang sudah dicampur dengan obat penenang. Setelah Carita tidak sadarkan diri, Joji Obara dalam rekaman video itu memberikan kloroform alias obat bius dalam jumlah banyak lagi pada Carita. Jadi dia kayak disekep gitu untuk membuat Carita tetap tidak sadarkan diri saat Joji Obara melecehkan dia. Dan kloroform dalam jumlah yang sangat banyak seperti itu sangat-sangat berbahaya untuk tubuh manusia, teman-teman. Dan itu adalah memang penyebab kematian Carita Ridgway. Joji Obara pun didakwa atas 5 pemerkosaan dan pembunuhan pada Carita Ridgway. Tapi sampai akhir tahun 2000, polisi belum juga berhasil menemukan bukti yang bisa menghubungkan antara Joji Obara dengan hilangnya Lucy. Pada Februari 2001, akhir tragis mendatangi keluarga Lucy. Di sebuah gua tepi laut dekat dengan salah satu apartemen Joji Obara, polisi menemukan sebuah paket yang terkubur dangkal di bawah pasir. Dalam paket itu adalah bagian tubuh manusia yang sudah terpotong menjadi 8 bagian. Setelah diidentifikasi, jasad tersebut dikonfirmasi sebagai Lucy Blackman. Keluarga Lucy kembali lagi ke Jepang, mereka mendatangi pantai tersebut. Tempat jasad Lucy ditemukan setelah 7 bulan dia menghilang. Mereka membawa bunga dan berdoa bersama di sana. Jasad Lucy akhirnya dibawa ke Inggris untuk dimakamkan. Selagi pemakaman Lucy diadakan di Inggris, kepolisian Jepang mendakwa Joji Obara atas penculikan dan pembunuhan pada Lucy Blackman. Pada Juli 2001, Joji Obara mengaku tidak bersalah atas penculikan dan pembunuhan pada Lucy Blackman. Dan hal ini tentunya membuat persidangan berjalan selama bertahun-tahun. Keluarganya Lucy harus bolak-balik dari Inggris ke Jepang berkali-kali untuk mengikuti persidangan tersebut yang tentunya sangat menghancurkan mereka ya. Dari beberapa informasi yang didapat oleh polisi, kira-kira kronologi kejadian pada kasus Lucy Blackman itu seperti ini teman-teman. Jadi pada hari kejadian, Lucy setuju untuk bertemu dengan Joji Obara yang katanya mau minum-minum kopi aja. Tapi Joji Obara berhasil membujuk Lucy untuk datang ke salah satu apartemennya yang berada di daerah Zushi. Karena pada sore hari itu ada pasangan yang melihat Lucy dan Obara di pantai yang dekat dengan apartemen Obara daerah Zushi tersebut. Hal ini juga bisa dikonfirmasi karena pada kamera yang ditemukan polisi di dalam apartemen Obara, itu salah satunya ada fotonya si Lucy yang sedang berada di pantai tersebut. Dan setelah polisi memeriksa apartemen Obara yang ada di dekat pantai itu, di dalamnya mereka menemukan sidik jari yang dikonfirmasi milik Lucy Blackman, juga helai rambut berwarna pirang yang setelah diperiksa itu adalah milik Lucy Blackman juga. Setelah memeriksa riwayat panggilan di handphonenya Lucy, Louis, dan Joji Obara, kepolisian Jepang berhasil melacak keberadaannya Lucy dan Joji Obara di hari kejadian. Dari apartemen Joji Obara itulah Lucy menelpon untuk terakhir kalinya. Setelah semua bukti tersebut dihadirkan di pengadilan, akhirnya Joji Obara mengaku kalau memang di hari kejadian dia menghabiskan waktu bersama Lucy. Tapi Joji Obara bilang hari itu Lucy itu sedang mabuk obat-obatan dan dia merasa terganggu dengan itu, jadi dia nggak mau bareng si Lucy lagi. Dia pun menelpon seorang asistennya dia gitu ya untuk membantu dia menjemput Lucy di apartemennya dan mengembalikan Lucy ke
klub Casablanca tersebut. Obara juga menyebutkan nama orang ini di persidangan, tapi orang tersebut tidak bisa menghadiri persidangan, tidak bisa bersaksi di pengadilan karena orang tersebut sudah meninggal dunia. Polisi juga bisa membuktikan kalau pria Jepang yang menelpon Louis dan bilang kalau Louis itu ikut sekte agama, nggak mau pulang lagi, itu adalah Joji Obara. Kopian surat dan tanda tangan palsu yang katanya dari Lucy untuk keluarganya juga ditemukan di dalam apartemennya Joji Obara. Tapi dengan semua bukti-bukti ini, Joji Obara masih menyangkal dan masih tetap kukuh mengaku kalau dia tuh nggak bersalah. Nah, pada saat-saat persidangan tersebut ada sebuah tawaran dari Obara kepada keluarga Lucy yang lumayan mengejutkan, teman-teman. Jadi pengacaranya Joji Obara tuh menelpon ibunya Lucy. Dia bilang sama ibunya menawarkan untuk memberikan ibunya uang sebesar 200.000 pound sterling. Kalau sekarang tuh sekitar 3,8 miliar rupiah. Saat sang ibu menolak, dia pun menaikkan tawarannya menjadi 400.000 pound sterling. Tapi sang ibu tetap menolak tawaran tersebut. Tapi ternyata Obara tidak hanya menawarkan hal ini pada ibunya Lucy, dia juga sempat menawarkan ini pada keluarganya Carita Ridgway. Tapi keluarga Carita menolak tawarannya Joji Obara ini. Di Jepang, seorang pelaku kejahatan memberikan uang dalam jumlah banyak untuk keluarga korban. Itu memang sering terjadi, teman-teman. Tapi sudah jelas ini bukanlah uang kompensasi. Karena kan si Obara memang mengaku tidak bersalah gitu ya. Dia nggak ngaku, dia bilang dia tuh nggak punya kesalahan apa-apa. Jadi memang ini ditujukan untuk kayak uang duka cita aja. Tapi tim jaksa penuntut dalam kasus Lucy berkali-kali mengingatkan keluarga Lucy untuk jangan sampai ya kalian menerima uang yang ditawarkan oleh Obara ataupun orang-orang yang berhubungan dengan Obara. Nah, karena seperti yang aku ceritain tadi, ayah dan ibu Lucy itu kan memang sudah bercerai. Jadi Joji Obara juga menghubungi ayahnya Lucy dan menawarkan hal yang sama ke dia. Joji Obara menawarkan uang sebesar 400.000 pound sterling. Dan sepertinya ayahnya Lucy memiliki pandangan yang sepenuhnya berbeda. Pada akhirnya dia menerima uang sebesar 420.000 pound sterling dari Joji Obara. Dan ini membuat perseteruan yang lumayan panas antara ayah dan ibunya Lucy karena mereka berbeda pendapat tentang tawaran uang dari Joji Obara ini. I think for me the big thing is that it's not going to make any difference to Lucy at all. And we've got our life to get on with. I just couldn't believe that he'd done it. Knowing that the prosecutor had said so many times not to do it. I just couldn't believe that any parent wanting justice for their child could do that. I just didn't understand it. Pada April 2007, setelah hampir 7 tahun persidangan yang melelahkan, akhirnya pembacaan hukuman untuk Joji Obara pun dilaksanakan. Joji Obara dinyatakan tidak bersalah atas semua tuduhan yang berhubungan dengan Lucy Blackman. Hakim dalam pengadilan tersebut bilang kalau tidak ada cukup bukti untuk mendakwa Joji Obara atas pembunuhan Lucy Blackman. Tapi Obara dinyatakan bersalah atas 9 pemerkosaan dan pembunuhan pada Carita Ridgway. Banyak sekali kritik yang datang karena Joji Obara dinyatakan tidak bersalah ini, mengingat banyak sekali bukti secara tidak langsung gitu ya yang ada. Akhirnya pada tahun 2008, Pengadilan Tinggi Jepang merubah keputusan tersebut dan Joji Obara dinyatakan bersalah atas penculikan, mutilasi, dan pembuangan jasad pada Lucy Blackman. Dan dia dihukum seumur hidup di penjara. Karena usaha tanpa lelah keluarga Lucy, akhirnya mereka bisa mendapat kepastian dan bisa memakamkan Lucy dengan layak, dan juga membantu kepolisian Jepang untuk bisa menangkap pelaku dari kejahatan yang sangat berbahaya yang sudah beroperasi selama hampir 1 dekade. Secara tidak langsung, Lucy ikut membantu memberi keadilan pada beberapa wanita lainnya yang sudah diperkosa dan dibunuh oleh Joji Obara ya teman-teman. Ya itu dia kisah kita untuk video kali ini teman-teman. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kasus ini, dan apa sih pendapat kalian tentang ayahnya Lucy yang menerima uang dalam jumlah besar dari pembunuh anaknya sendiri untuk melanjutkan hidup. Kalian setuju gak sih dengan pendapatnya dia? Dan aku yakin memang setiap orang membuat keputusan pasti
pasti ada alasannya tersendiri. Mungkin ayahnya si Lucy ini memang sudah menghabiskan banyak sekali tenaga, waktu, dan uang selama persidangan 7 tahun itu. Dan ya setiap orang punya alasan tertentu ya. Tapi aku pengen dengar pendapat kalian. Kalian setuju dengan ibunya Lucy, ayahnya Lucy, atau mungkin kalian ada pendapat lain? Jangan lupa tulis di komen ya. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dah.